Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagad Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia kisah gelap malam ini. Pagi itu, langit di desa Wonosari masih diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan membangunkan warga desa. Di ujung desa berdiri sebuah peternakan ayam petelur milik Pak Suroso, pria berusia 40 tahun yang dikenal sebagai juragan ayam sukses sejak 5 tahun terakhir. Namun akhir-akhir ini, keberuntungan seakan menjauh dari pria itu. Pak Suroso berdiri mematung di depan kandang ayamnya. Tangannya memegang gelas kopi yang sudah dingin, sementara matanya menatap tumpukan telur yang jumlahnya makin hari makin sedikit. "Loh, kok cuma segini tole?" gumamnya pada salah satu pekerjanya, Yayan, yang sedang memindahkan telur ke keranjang. "Wes seminggu kaya ngene, Pak. Ayam-ayamnya podo stres, makan masih, tapi ndak bertelur akeh." Pak Suroso menghela napas panjang. Ia duduk di bangku bambu dekat kandang, memijat-mijat pelipisnya. Dulu, ia bisa panen ribuan butir telur tiap minggu. Tapi sejak 2 bulan terakhir, hasilnya menurun drastis. Bahkan beberapa ayam mati tanpa sebab. Yang membuat hatinya makin panas, Pak Derajat. Pesaing usahanya yang dulu cuma punya sedikit kandang, kini malah panennya luar biasa. Orang-orang kampung banyak beralih beli telur ke Pak Derajat. Harga telur di pasar pun mulai ditekan oleh persaingan itu. "Rejeki kok malah pindah, Gusti?" bisik Pak Suroso sambil melamun. Istrinya, Bu Sarti, sudah beberapa kali mengingatkan agar ia sabar dan tetap berdoa. Tapi hatinya yang dipenuhi rasa iri dan cemas membuat pikirannya gelap. Hari itu, saat sedang duduk di warung kopi, datanglah temannya yang lama tidak ia jumpai, Pak Rusli. Lelaki itu sederhana, berperawakan kurus, dan ramah. Dulu mereka sama-sama merintis usaha ayam, tapi Pak Rusli memilih berhenti dan beralih berdagang pakan ternak saja. "Boten kerso nyoba jalur sing lurus waero?" tanya Pak Rusli sambil menyeruput kopi. "Nggak mau coba jalan yang lurus saja, Ro? Lurus pieli, aku wis usaha sekuat tenaga. Kandang ditambah, pakan dibagusno, vitamin tak tambahi. Tapi tetep wae anjlok. Derajat kuwi saiki wes ngungguli aku, ngerti ra?" Nada suara Pak Suroso mulai meninggi. Pak Rusli hanya menggeleng pelan. "Suroso, aku ngerti tekananmu. Tapi nek kowe melok dalan sing ora bener, bakal ana akibat sing abot. Aku pernah krungu soal pesugihan kepala kambing. Mbok ojo kakehan nglamun neng kandang. Ana jintenan nang kono nek kowe sembrono." Pak Suroso menatap temannya tajam. "Kowe mikir aku ngono? Aku durung separah kuwi li." Pak Rusli menepuk bahunya dan berkata pelan, "Durung yo, tapi yen atimu terus panas, opo ora keterusan?" Malamnya, Pak Suroso tidur tidak nyenyak. Mimpi-mimpinya aneh. Ia melihat ayam-ayamnya bicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ada kambing hitam berjalan mundur, dan suara perempuan menangis dari dalam kandang. Ia terbangun dengan keringat dingin. Suara jangkrik malam terasa terlalu nyaring. Ia bangkit, membuka jendela, dan memandangi peternakannya. Kalau memang ada jalan lain, kenapa tidak? Bisiknya pada diri sendiri. Dari kejauhan, seekor kambing hitam milik tetangga terlihat menatap ke arahnya. Matanya merah, dan ia merasa bulu kuduknya berdiri. Besoknya, ia mulai mencari-cari informasi tentang pesugihan kepala kambing yang pernah disebut Pak Rusli. Awalnya ia ragu, tapi suara hati dan rasa takut kalah membuatnya terus melangkah. Ia mendatangi seseorang di luar desa.
seorang dukun yang konon bisa membuka jalan kekayaan. Sang dukun berkata dengan lirih, "Tanam kepala kambing ireng di ngisor kandang ayammu. Omah rejekimu bakal bali, tapi bakal ana baline. Tanam kepala kambing hitam di bawah kandang ayammu. Rumah rejekimu akan kembali, tapi akan ada balasannya." Pak Suroso tak berkata apa-apa, tapi senyumnya kecil mulai muncul. Langit mendung menyelimuti desa Wonosari saat Pak Suroso berjalan pulang dari rumah sang dukun. Di tangan kirinya tergenggam erat sebuah kantong plastik hitam berisi sesuatu yang tak ingin ia pikirkan terlalu lama. Sebuah kepala kambing hitam yang masih basah oleh darah segar. Di hatinya ada rasa campur aduk antara takut, ragu, dan nafsu akan kekayaan yang dulu sempat ia miliki. Setibanya di rumah, ia langsung menuju ke belakang, ke arah kandang ayam. Malam mulai turun, dan suara kokok ayam terdengar aneh di telinganya. Lebih berat, seperti serak, dan mengandung sesuatu yang tidak wajar. Dengan cepat dan diam-diam, ia menggali tanah di bagian bawah kandang utama. Bau tanah bercampur dengan bau kandang yang amis menyesakkan hidungnya. Ia menengok ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang melihat. "Ndang cepet, Ro. Ora usah mikir-mikir maneh," gumamnya pada diri sendiri. "Waniwayad Suroso, gak usah banyak mikir lagi." Ia menurunkan kepala kambing itu ke dalam lubang, menutupnya dengan tanah, lalu menghamburkan beberapa bulu ayam di atasnya, sebagai penanda sesuai petunjuk sang dukun. Selesai, tapi jantungnya masih berdetak kencang. Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. "Apa aku sudah gila?" bisiknya pelan, tapi ia memilih untuk percaya. Percaya bahwa apa yang dilakukannya malam ini akan membawa keberuntungan kembali ke tangannya. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terasa. Ayam-ayam yang sebelumnya stres, kini mulai bertelur lebih banyak. Bahkan, ada telur yang ukurannya tidak biasa, besar dan keras, dengan warna yang lebih cerah dari biasanya. Pak Suroso tersenyum puas. Para pembeli mulai datang lagi. Bahkan seorang pedagang dari kota menawarkan kontrak pasokan rutin. Uang mengalir deras. Peternakan yang semula sepi kini kembali ramai. Ia bahkan mulai memperluas kandang dan menambah jumlah ayam. Namun, kebahagiaan itu datang dengan tanda-tanda yang janggal. Malam-malam di kandang tak pernah lagi tenang. Ada suara langkah kaki di atap seng. Kadang, suara ayam bukan seperti ayam, tapi seperti orang yang sedang tertawa lirih. Dan suatu malam, Pak Yayan, pekerjanya, berlari ke rumah dengan wajah pucat. "Pak, saya mundur. Saya ndak kuat kerja di situ." "Loh, kenapa, Yan?" "Semalam saya lembur bersihin kandang. Pas saya ngangkat keranjang telur, saya lihat ada bayangan gede banget, kayak kambing, tapi ndak punya kepala." Pak Suroso terdiam. Jantungnya berdegup keras, tapi ia tak ingin terlihat takut. "Ah, paling kamu ngelindur. Sudah sana, istirahat." Tapi saat Yayan pergi, ia tahu perjanjiannya mulai menuntut sesuatu. Beberapa hari kemudian, Pak Rusli datang kembali. "Ro, aku krungu kabar aneh dari warga. Katanya peternakanmu angker. Kok yo barengan karo usahamu balik maju?" Pak Suroso menatap temannya dalam-dalam, lalu berkata sinis, "Ora usah munafik, Li. Kowe dulu juga pernah nyoba jalan kaya aku toh? Ndak, Ro. Aku pernah ditawari, tapi aku milih mundur. Aku ndak pengen rejekiku njupuk nyawa Wong Lia." "Wong Lia? Aku cuma tumbal kepala kambing. Ora ana nyawa manungsa sing melu," tegas Pak Suroso. Pak Rusli menghela napas panjang. "Tumbal pertama memang bukan manusia, tapi jin itu rakus. Mula-mula kepala kambing, tapi nanti dia bakal minta lebih." Pak Suroso membalik badan. Ia tidak ingin mendengarnya lagi. Uang, pembeli, dan keberhasilan yang kembali, itu semua nyata, dan peringatan Pak Rusli hanya suara kosong baginya sekarang. Namun,
Malam itu, suara ketukan terdengar dari bawah rumahnya, seperti sesuatu yang mengetuk-ngetuk dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Pak Suroso terbangun. Ia keluar dengan membawa senter. Saat ia mengarahkannya ke kandang, seluruh ayam tiba-tiba diam. Suasana begitu sunyi, seakan dunia berhenti sesaat. Lalu dari ujung kandang, terlihat sepasang mata merah, tinggi, besar, dan tak berkedip. Tubuhnya seperti siluet kambing, tapi tanpa kepala. Sosok itu hanya berdiri mematung. Pak Suroso mundur. Perlahan, ia mencoba membaca doa, namun lidahnya keluh. Sosok itu hilang dalam sekejap. Namun sebelum menghilang, suara berat bergema di telinganya. Suroso, rezekimu kembali, tapi utangmu belum lunas. Sejak malam ketika sosok tinggi tanpa kepala itu muncul di kandang, Pak Suroso mulai berubah. Wajahnya terlihat pucat, kantung matanya makin dalam, dan ia semakin sering mengurung diri. Meskipun usahanya kembali ramai dan uang mengalir deras, hatinya tidak tenang. Tidur malamnya dipenuhi mimpi buruk yang selalu sama. Ia dikejar kambing hitam tanpa kepala yang menjerit dengan suara manusia. Rejeki kok malah nggawe saya ketakutan, gumamnya pelan saat duduk sendiri di bangku bambu depan kandang. Warga desa mulai membicarakannya. Beberapa berkata bahwa mereka melihat asap hitam keluar dari atap kandang di malam hari. Yang lain mengaku mendengar suara tangisan perempuan, padahal tidak ada siapa-siapa. Pak Suroso mencoba bersikap biasa saja, tapi makin hari tanda-tanda kutukan itu makin jelas. Suatu pagi Pak Suroso dikejutkan oleh kematian mendadak 10 ekor ayam dalam satu malam. Anehnya, semua ayam itu mati dalam posisi tergeletak dengan kepala menghadap satu arah, seperti sedang menyembah sesuatu. Tak lama setelah itu, telur-telur yang dihasilkan ayam-ayamnya mulai aneh, berwarna kehitaman, dan ketika pecah, baunya menyengat, seperti bangkai. Beberapa pembeli komplain, bahkan ada yang mengancam memutus kerjasama. Ro, aku ngerti koe lagi angin-anginan rezekina. Tapi nek terus begini, ndak cuma usahamu sing hancur, nyawamu iso melu ilang, seru Pak Rusli saat berkunjung lagi ke rumahnya. Ro, aku tahu kamu lagi naik turun rezekinya. Tapi kalau terus begini, bukan cuma usahamu yang hancur, nyawamu bisa ikut hilang. Pak Suroso membalas dengan suara dingin. Aku wis terlanjur li, kowe orang ngerti rasane di bawah tekanan. Derajat kuwi, wis nyalip aku. Aku butuh cara cepat. Dan cara biasa, ndak cukup. Pak Rusli menggeleng, wajahnya sedih. Aku wis ngelingke Ro. Aku ndak bakal melu urusan iki. Nek kowe wani ngelawan jin sing wis takon tumbal, kowe kudu kuat nampa akibat. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit gelap, tanpa bintang. Di tengah malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kandang. Jeritan, suara gigi bergemeretak, dan bau darah memenuhi udara. Pak Suroso terbangun, peluh membasahi tubuhnya. Ia keluar dengan membawa senter dan berjalan perlahan ke arah kandang. Setiap langkah terasa berat. Suara ayam tak terdengar sama sekali. Kandang itu sunyi, terlalu sunyi. Saat sampai di depan pintu kandang, ia mendengar suara itu lagi, dalam dan serak. Tumbal, durung cukup. Giliranmu Saiki. Tumbal, belum cukup. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba, pintu kandang terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya. Di dalam, sosok tinggi besar berdiri lagi. Kali ini, lebih dekat. Meski tanpa kepala, dari tubuhnya keluar suara tawa yang mengerikan, bercampur isak tangis. Pak Suroso mundur, namun kakinya terpeleset, jatuh ke tanah. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, menggenggam pergelangan kakinya, menariknya perlahan ke dalam. Dalam kepanikannya, ia memanggil nama Tuhan.
tapi suara sosok itu justru semakin keras. Janji sudah dibuat, kaya sudah diberikan. Kini, waktumu lunasi. Pagi harinya, warga desa geger. Kandang ayam Pak Suroso ditemukan dalam keadaan porak-poranda. Pintu kandang terbuka lebar, ayam-ayam mati berserakan. Namun yang paling mengejutkan adalah hilangnya Pak Suroso. Yang tertinggal hanyalah bekas seretan di tanah, menuju lubang besar di bawah kandang, tepat di tempat ia dulu mengubur kepala kambing. Di lubang itu, warga menemukan darah segar, bulu ayam, dan satu benda mencurigakan, sarung batik milik Pak Suroso, robek dan basah oleh lumpur. Pak Rusli datang dengan wajah datar. Ia berdiri lama di depan kandang, menatap lubang itu. "Wis tak omong no, pesugihan kuwi ora nate gratis. Jin kuwi iso ngangkat kowe dhuwur, tapi ujung-ujungnya dijupuk kabeh. Sudah aku bilang, pesugihan itu tidak pernah gratis. Jin itu bisa mengangkatmu tinggi, tapi ujung-ujungnya semuanya diambil." Ia menatap langit yang mulai cerah. "Mugo-mugo kowe entuk pangapunten ro." Sejak kepergian misterius Pak Suroso, suasana di desa Wonosari tak lagi sama. Peternakan ayam miliknya ditinggalkan begitu saja, dan warga tak ada yang berani mendekat. Orang-orang percaya tempat itu sudah dikutuk. "Wingi aku lewat kono, rasane kok merinding kabeh awakku. Ana suara kaya wong nangis, padahal peternakannya kosong," kata Busri, penjual sayur di warung pagi itu. "Kemarin aku lewat sana, rasanya merinding semua badanku. Ada suara seperti orang menangis, padahal peternakannya kosong." Cerita demi cerita menyebar cepat. Anak-anak dilarang bermain dekat peternakan itu. Bahkan orang dewasa pun memilih memutar jalan kalau harus lewat sana malam hari. Apalagi sejak muncul kabar bahwa ada yang melihat Pak Suroso berjalan malam-malam di sekitar kandang, padahal jasadnya tidak pernah ditemukan. Sementara itu, Pak Rusli tetap menjalani hidupnya dengan tenang meskipun hatinya terus dihantui rasa bersalah. Ia tahu benar bahwa sahabatnya itu memilih jalan yang salah, tapi juga merasa bahwa ia tidak bisa menyelamatkannya. Suatu malam Pak Rusli bermimpi aneh. Ia berada di kandang ayam sendirian dan terdengar suara dari dalam tanah. "Rusli, kowe ora melu, tapi kowe ngerti kabeh. Kowe utang omongan?" "Rusli, kamu memang tidak ikut, tapi kamu tahu segalanya. Kamu berutang kata-kata." Ia terbangun dengan dada sesak. Peluh membasahi punggungnya, dan matanya tak bisa terpejam lagi. Besoknya, ia nekat mendatangi peternakan Pak Suroso. Meski warga sudah melarang, ia merasa ada yang belum selesai. Tanah di sekitar kandang sudah mulai ditumbuhi rumput liar. Ayam-ayam yang tersisa entah lari kemana. Pagar bambu sudah miring, dan sebagian atap kandang roboh. Tapi yang paling mencolok adalah lubang besar di bawah kandang. Masih ada di sana, seperti mulut menganga yang siap menelan siapa saja. Pak Rusli berdiri di tepi lubang itu, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suara lirih terdengar dari dalam tanah. "Aku durung tenang, Li." Seketika, udara menjadi dingin. Suara tangisan lirih terdengar lagi, diiringi aroma anyir darah yang sangat menyengat. Pak Rusli mundur satu langkah, tapi tanah di bawahnya bergetar pelan. Ia menunduk, menatap lubang itu sambil berbisik. "Ro, nek pancen kowe isi anak kene, aku ndongakno. Aku mung iso jaluk marang Gusti supaya kowe oleh pangapunten. Ro, kalau memang kamu masih di sini, aku mendoakan. Aku cuma bisa meminta pada Tuhan supaya kamu dapat ampunan." Saat itu juga, suara angin tiba-tiba berhenti. Lubang itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Lalu terdengar suara lirih, seperti napas terakhir. "Matur nuwun." Lalu, sunyi. Setelah kejadian itu, Pak Rusli merasa sedikit lebih ringan. Namun malam-malamnya tetap tidak sama. Kadang,
Saat ia melintas dekat bekas kandang itu, ia masih melihat bayangan kambing hitam berdiri di sudut kandang. Tak bergerak, hanya mengawasinya. Beberapa warga yang penasaran dan mencoba masuk ke area peternakan mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah Mas Haryo, seorang pemuda desa yang berani masuk saat malam hari. Ia ditemukan esok paginya dalam keadaan ketakutan, tubuh gemetar, dan matanya kosong. Dia bilang, ada suara orang minta, tolong dari dalam tanah, dan bau kambing gosong. Cerita Pak RT pada warga. Akhirnya, peternakan itu dipagar rapat dan diputuskan sebagai wilayah terlarang. Bahkan kiai desa ikut mendoakan tempat itu dari jauh. Sing jelas, rejeki kui kudu digoleki karo usaha sing bener. Yen rejekimu dicampuri, tumbal lan darah, berkahmu ilang, malah musibahmu teka, ujar sang kiai. Yang jelas, rezeki itu harus dicari dengan usaha yang benar. Kalau rezekimu dicampuri tumbal dan darah, berkahmu hilang, malah musibah yang datang. Pak Rusli hanya mengangguk pelan, lalu menatap langit senja. Semoga kowe wis tenang, Ro. Semoga ndak ana maneh wong sing melu-melu dalan peteng kuwi. Setelah kandang ayam Pak Suroso ditinggalkan selama lebih dari 2 bulan, tanah di sekitarnya mulai berubah. Rumput liar tumbuh cepat, dan udara di area tersebut terasa lembab dan berat. Bahkan saat matahari sedang terik, tempat itu tetap terasa dingin seperti menjelang hujan. Namun, meski sudah diberi pagar dan diperingatkan, selalu saja ada orang luar desa yang penasaran. Namanya Agung, seorang pemuda dari kota yang berniat membeli tanah bekas peternakan itu. Ia datang bersama makelar tanah dan bilang ingin membangun kafe outdoor dan peternakan ayam organik. Loh, tempat ini cocok kok buat usaha. Lahan luas, akses gampang. Tinggal dirapikan aja, kata Agung saat berbincang dengan warga. Ia tampak bersemangat, tak peduli dengan cerita yang beredar. Pak Rusli langsung menggeleng saat mendengarnya. Mas, tanah kuwi ora iso dijual sembarangan. Omah bisa dijual, tanah bisa dijual. Tapi nek isine kutukan, Mas iso-iso tuku musibah, katanya. Serius? Mas, tanah itu nggak bisa dijual sembarangan. Rumah bisa dijual, tanah bisa dijual, tapi kalau isinya kutukan, bisa-bisa Mas beli musibah. Agung tertawa. Ah Pak, saya nggak percaya begituan. Semua bisa dijelasin secara logika. Yo, wis, nek Mas yakin, terus no wae. Tapi nek ada apa-apa, ojo njaluk tolong karo wong kene, kata Pak Rusli, lalu pergi meninggalkan mereka. Ya sudah, kalau Mas yakin, teruskan saja. Tapi kalau ada apa-apa, jangan minta tolong sama warga sini. Beberapa minggu kemudian, pembangunan dimulai. Agung membawa tim pekerja, alat berat, dan mulai membersihkan area kandang lama. Lubang besar tempat kepala kambing dikubur, itu ditutup dan diratakan dengan tanah. Beberapa pohon ditebang, dan sisa-sisa kandang dibongkar total. Tapi sejak hari pertama pekerjaan dimulai, hal-hal ganjil mulai terjadi. Pekerja mengeluh alat-alat sering rusak tanpa sebab. Gergaji mesin berhenti sendiri. Truk mogok padahal bahan bakarnya penuh. Dan yang paling menyeramkan, salah satu pekerja terjatuh ke dalam lubang kecil yang tiba-tiba muncul di tengah tanah yang sudah diratakan. Pak, saya ngerasakno kaya ada tangan sing narik saya dari bawah tanah, ujar pekerja itu dengan wajah pucat. Pak, saya merasa seperti ada tangan yang menarik saya dari bawah tanah. Agung mulai resah, tapi tetap bersikeras melanjutkan proyeknya. Malam harinya, ia memilih tidur di rumah kecil sementara dekat lahan itu, untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut. Tapi malam pertama itu, ia tidak bisa tidur. Suara ayam terdengar dari kejauhan, padahal tak ada satupun ayam di sana. Di luar jendela, ia melihat bayangan hitam melintas cepat, seperti seseorang berjalan tanpa kaki. Dan tepat pukul 2 dini hari, suara berat menggema di telinganya. Rejeki sing dicokot setan, ora iso didol maneh.
rezeki yang digigit setan tidak bisa dijual kembali. Agung terbangun dengan keringat dingin. Ia keluar rumah sambil membawa senter, mencoba. Menteri Sebastian berbicara. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin dan aroma tanah basah yang menyengat. Keesokan harinya, Agung pergi ke rumah Pak Rusli. Ia sudah mulai goyah. "Pak, semalam saya seperti melihat sesuatu, dan saya mimpi buruk. Tentang ayam-ayam tanpa kepala, dan seseorang berdiri diam dengan tubuh kambing." Pak Rusli hanya menatapnya dengan tatapan iba. "Mas, awakmu lagi ngelangkahi batas. Sing kowe utak-atik kuwi, dudu sekadar tanah kosong. Ono jejak dosa nang kana. Nang endi-endi, jin kuwi butuh tempat. Dan yen wis kepalang ngrasakno darah tumbal, ora bakal gampang lunga. Mas, kamu sedang melangkahi batas. Yang kamu ganggu, itu bukan sekadar tanah kosong. Di sana ada jejak dosa. Dimanapun, jin itu butuh tempat. Dan kalau sudah merasakan darah tumbal, dia tidak akan pergi begitu saja." Agung terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya harus bagaimana, Pak? Tutupi maneh lubang kuwi. Kembalikan seperti semula. Dan nek bisa, kowe tinggal na tanah kuwi. Kadang, ninggal lebih selamet ketimbang ngerebut sing ora sak mestine. Tutup kembali lubangnya. Kembalikan seperti semula. Dan kalau bisa, tinggalkan saja tanah itu. Kadang, meninggalkan lebih selamat daripada merebut yang bukan seharusnya." Malam itu, Agung memutuskan untuk menutup kembali lubang lama tempat tumbal dikubur. Ia hanya ditemani 2 pekerja yang masih berani tinggal. Dengan cangkul dan senter, mereka menggali sedikit demi sedikit. Namun ketika tanah digali lebih dalam, bau busuk menyengat keluar, seperti bau daging busuk yang sudah lama terkubur. Dan dari dalam tanah, muncullah sesuatu yang tak mereka duga. Tulang kepala kambing masih utuh, meskipun sudah bertahun-tahun. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Di bawahnya, ada potongan kain batik yang dikenali Agung dari foto-foto lama Pak Suroso yang ditunjukkan warga. Itu adalah sisa pakaian terakhir juragan ayam itu. Agung menjerit. Ia tahu, tempat itu bukan sekadar bekas peternakan. Ia telah mengusik warisan kegelapan yang tertanam kuat di dalam tanah. Keesokan harinya, tanpa pamit, Agung dan seluruh timnya pergi dari desa. Tanah itu kembali kosong. Dan warga tahu, tempat itu harus dibiarkan begitu saja. Karena di balik tanah dan rumput liar, ada jejak dosa yang tidak bisa ditebus dengan uang, hanya bisa dilupakan kalau jin yang menjaga mengizinkannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Agung dan timnya meninggalkan desa Wonosari. Tanah bekas peternakan itu kembali sunyi, ditinggalkan seperti kuburan tua. Warga sudah tidak berani mendekat, bahkan anak-anak pun tahu. Aja dolanan cedak kandang, peteng kuwi. Jangan bermain dekat kandang gelap itu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam demi malam, beberapa warga mulai mendengar suara aneh dari arah peternakan. Suara ayam berkokok pada waktu yang tidak wajar, pukul 2 atau 3 dini hari. Kadang, terdengar pula seperti suara orang menyapu tanah. Atau lebih mengerikan, suara cekikikan lirih, seperti tawa perempuan tua. Pak RT yang rumahnya tak jauh dari lokasi itu, sempat mendengar suara ayam bertarung dan benda berat yang jatuh. Padahal kandang itu sudah kosong. "Elha terus siapa yang nangani ayam?" gumamnya suatu malam. Ia memutuskan mengajak 2 pemuda desa, Seno dan Antok, untuk menyelidiki. Mereka berangkat pukul 9 malam, dengan senter dan bekal doa dari Pak Kiai. Saat sampai di dekat pagar, bau anyir langsung menyergap, seperti bau darah dan kotoran ayam bercampur jadi satu. Seno menggigil, "Pak RT, aku ra enak ati iki. Kok yo rasane kayak diawasi?" "Pak RT, saya nggak enak hati. Rasanya seperti sedang diawasi." Pak RT tetap tenang. Ia membuka pagar perlahan. Tanahnya lembek, seolah-olah baru digali lagi.
Saat mereka masuk lebih dalam, senter Antok mulai redup. Lalu mati total. "Loh, bateraiku anyar, kok bisa mati?" katanya panik. Tiba-tiba, terdengar bisikan halus, sangat dekat, seperti berasal dari dalam telinga mereka. "Iki dudu kandangmu. Ini bukan kandangmu." Semua menoleh ke arah lubang tua yang sudah ditutup. Tanah di atasnya tampak, berdenyut pelan, seperti napas yang naik turun. Dan saat itu juga, terdengar suara ayam berkokok sangat keras, tapi nadanya sumbang dan mengerikan. Disusul dengan jeritan wanita, panjang dan menyayat telinga. Pak RT langsung membacakan doa yang ia hafal. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tanah di depan mereka tiba-tiba meledak kecil, menghamburkan bau busuk dan belatung. Seno jatuh, terduduk dan menangis ketakutan. Keesokan harinya ketiganya demam. Warga menyangka mereka kerasukan atau tertempel energi jahat. Pak Kiai dipanggil dan langsung datang membawa air doa. Saat dimandikan air doa, Antok muntah darah berwarna hitam, pekat. Ia berteriak, "Dia marah, dia belum selesai, jangan ganggu kandangnya." Baru setelah diruat dan dibacakan yasinan 7 malam berturut-turut, ketiganya pulih perlahan. Tapi sejak kejadian itu, mereka tidak bisa mendengar suara ayam lagi. Seolah indera mereka telah diambil oleh makhluk penjaga kandang itu. Beberapa hari kemudian, Pak Rusli mendatangi Pak Kiai. "Yai, kulom boten tenang. Lahaniku kok yo isi terus-terusan ono kejadian. Apa mungkin tumbal sing dulu ditanam, durung puas?" "Yai, saya tidak tenang. Kok bisa ya kejadian terus terjadi? Apa mungkin tumbal yang dulu ditanam belum puas?" Pak Kiai mengangguk pelan. "Tumbal iku ora mung soal kepala kambing li. Ana tumbal rasa, tumbal jiwa, lan niat jahat sing ditinggal ke. Nek niat kuwi isih ono jejake, bakal terus ngregeti. Tumbal itu bukan cuma soal kepala kambing li. Ada tumbal perasaan, tumbal jiwa dan niat jahat yang tertinggal. Kalau niat itu masih ada bekasnya, akan terus mengotori. Lantas, kita harus apa, Yai?" Pak Kiai menatap jauh keluar jendela. "Malam Jumat besok, kita kumpulkan warga. Kita adakan selamatan besar di tanah itu. Tapi kita tidak bisa mengusir semua. Kita cuma bisa mendoakan agar kegelapan itu diam." Malam Jumat pun tiba. Warga berkumpul dengan lampu minyak dan dupa. Pak Kiai memimpin doa di tengah bekas kandang. Mereka membaca ayat suci, memercikkan air doa ke tanah, dan menanam sesajen berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan nasi tumpeng. Saat ayat terakhir dibaca, angin besar berhembus kencang, seperti ada sesuatu yang marah, tapi perlahan mundur. Api lilin padam satu persatu, dan ayam hutan tiba-tiba berkokok keras dari kejauhan. Lalu, sunyi. Pak Kiai membuka mata. "Sudah, tapi ingat, tanah ini jangan dibangun, biarkan dia tidur." Sejak malam itu, suara-suara aneh mulai menghilang. Perlahan, tanah itu tetap ditutup, dipagar, dan diberi tanda larangan. Warga tidak lagi berani mendekat, tapi mereka tidak lupa bahwa di situ pernah ada orang yang serakah dan menjual jiwanya demi harta. Kandang itu kini tidak bersuara, tapi Yo tetap membisik. Bagi yang peka, ia masih bernafas, dalam diam. Beberapa bulan setelah ritual selamatan di tanah bekas kandang Pak Suroso, Desa Wonosari kembali tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bisikan dari arah kandang tua. Seolah-olah tanah itu benar-benar sudah tertidur. Namun, seperti kata pepatah orang tua, "Gusti ora sare, ning lelembut yo ora gampang lunga." Yaonin Tuhan tidak tidur, tapi makhluk halus juga tidak gampang pergi. Ketenangan itu mulai terusik kembali saat musim panen raya tiba. Warga sibuk memanen padi, dan malam hari menjadi waktu istirahat yang paling dinanti. Tapi anehnya, selama 3 malam berturut-turut, ayam-ayam di seluruh desa tidak ada yang berkokok. Tidak satu pun. Padahal biasanya,
Jam 2 atau 3 dini hari, ayam selalu berkokok menyambut waktu subuh. Kali ini, sunyi. Terlalu sunyi. Pak, kulo bingung. Ayam-ayam, kula kok yo diam kabeh. Nggak sakit, makan normal, tapi nggak ada suaranya, ujar Bu Warti, seorang peternak ayam lokal. Keluhan serupa datang dari warga lain. Bahkan ayam jago milik Pak Karto, yang biasanya paling keras berkokok, diam seperti lumpuh. Tidak sakit, tidak mati, tapi hanya diam di pojok kandang. Pak Rusli yang sudah mulai merasa ada yang tidak beres pun mendatangi Pak Kiai lagi. Yai, ayam-ayam di desa mendadak bisu. Kulo rasa ono hubungane karo kandang wingit kuwi maneh. Yai, ayam-ayam di desa mendadak bisu. Saya merasa ini ada hubungannya dengan kandang angker itu lagi. Pak Kiai termenung lama, lalu berkata lirih, wingi awan, aku nopo, pas tahlilan, ono bayangan ireng melaku nang pinggir sawah. Aku kira cuma perasaan, tapi nek ayam wis rawani bersuara, artine ana seng luwih gede kuasane sing nyekel desa iki. Kemarin siang, waktu tahlilan, aku melihat bayangan hitam berjalan di pinggir sawah. Kukira cuma perasaan, tapi kalau ayam sudah tak berani bersuara, artinya ada kekuatan yang lebih besar yang memegang desa ini. Malam keempat, warga makin gelisah. Anak-anak susah tidur karena suasana yang janggal. Langit pun tampak lebih gelap dari biasanya, seperti tertutup kabut tipis meski tidak hujan. Lalu, tepat pukul 1 dini hari, terdengar suara langkah kaki dari arah kandang tua. Pak RT yang rumahnya paling dekat, mendengar jelas. Tap, tap, tap. Langkah itu pelan, berat, seperti kaki hewan yang besar namun pincang. Disusul dengan suara napas yang berat, seperti hembusan sapi kelelahan. Pak RT mengintip dari jendela. Di bawah remang cahaya bulan, ia melihat sesosok tinggi, besar, berbulu hitam, dengan tanduk di kepalanya, berdiri di tengah lahan kosong bekas kandang Pak Suroso. Ya Allah, gumamnya, tubuh gemetar. Makhluk itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menengadah ke langit. Dan tiba-tiba, terdengar suara ayam berkokok dari arahnya. Tapi kokok yang melengking ngeri, bukan seperti ayam biasa. Keesokan harinya, seluruh ayam milik warga yang tidak berkokok semalam ditemukan mati mendadak. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda racun. Mereka hanya tergeletak, mata terbuka, paruh menggantung. Seolah-olah mereka kehabisan suara untuk berteriak. Warga panik. Desa Wonosari kembali dalam suasana mencekam. Orang-orang tidak lagi keluar malam. Lampu-lampu rumah menyala lebih terang. Bahkan ada yang mulai menggantungkan bawang putih dan rajah di pintu. Pak Kiai memutuskan mengadakan doa besar kedua di tanah itu. Namun kali ini, dia tidak hanya membawa air doa. Dia membawa keris pusaka milik leluhurnya. Konon, keris itu pernah digunakan untuk mengusir jin penunggu alas angker di era kolonial. Sebelum acara dimulai, Pak Kiai memperingatkan warga, wong sing atine ora bersih, ojok melum lebu. Lelembut bisa mendeteksi ketulusan. Yen atimu isih gumelut karo niat elek, awakmu iso dadi tumbal anyar. Orang yang hatinya tidak bersih jangan ikut masuk. Makhluk halus bisa mendeteksi ketulusan. Kalau hatimu masih bergulat dengan niat buruk, tubuhmu bisa jadi tumbal baru. Malam ritual dimulai. Pak Kiai berdiri di tengah lahan, menusukkan keris ke tanah yang dulunya jadi tempat dikuburnya kepala kambing. Ia membaca doa-doa panjang, suaranya berat tapi mantap. Warga berpegangan tangan mengelilinginya, sebagian menangis pelan karena rasa takut yang begitu pekat. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Dan dari arah pepohonan, suara ayam berkokok terdengar. Tapi dari dalam perut tanah, suara itu bukan tanda pagi, tapi seperti jeritan yang tertahan selama bertahun-tahun. Pak Kiai mengangkat keris tinggi-tinggi dan berseru, wahai yang menyesatkan dan mengikat rezeki dari darah, pergilah, ini bukan kandangmu lagi,
Angin berputar, api lilin menyala, biru. Lalu semuanya hening. Besok paginya, ayam-ayam baru di desa yang sebelumnya bisu berkokok kembali. Tapi dengan nada lebih lirih dari biasanya, seolah mereka pun tahu bahwa semalam mereka diselamatkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun, meski keadaan tampak kembali normal, warga tidak pernah lupa kejadian itu. Karena di desa Wonosari, malam di mana ayam tidak berkokok adalah malam di mana alam memberi peringatan bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. Setelah kejadian mengerikan di malam keheningan ayam berkokok itu, warga desa Wonosari berusaha menjalani hidup seperti biasa. Tapi, ketenangan yang kembali hadir tak sepenuhnya membuat mereka lega. Ada semacam bayang-bayang yang menggantung di udara seperti awan gelap yang enggan pergi. Pak Rusli, yang sejak awal terlibat dalam kisah kelam pesugihan Pak Suroso, merasa jiwanya terus diusik. Ia sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat wajah Pak Suroso, penuh luka, matanya melotot seakan memohon bantuan. "Li, aku durung rampung. Aku durung rampung, Li. Li, aku belum selesai. Aku belum selesai, Li." Suatu malam, Pak Rusli terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah dan ia merasa ada seseorang duduk di ujung ranjangnya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangan hitam seperti asap menggantung di sudut kamar. Istrinya pun menyadari perubahan suaminya. "Pak, jenengan kok akhir-akhir ini sering melamun? Nopo ono seng jenengan sembunyikan?" Pak Rusli menghela napas panjang. Ia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pesugihan yang pernah dijalani Suroso, tentang kepala kambing yang ditanam di kandang, dan tentang suara-suara dari kubur yang terus memanggil istrinya menangis. Ia takut, tapi ia juga tahu suaminya tidak pernah ikut dalam ritual itu. Ia hanya menyaksikan dan bahkan sudah memperingatkan Suroso. "Aku uwes ngomong ro, tapi awakmu nekat. Saiki kowe nyeret-nyeret aku. Lah piye jal? Aku sudah bilang ro, tapi kamu nekat. Sekarang kamu tarik-tarik aku juga, bagaimana ini?" Keesokan harinya, Pak Rusli menemui Pak Kiai. Ia ingin membersihkan diri sepenuhnya dari jejak-jejak pesugihan itu. Ia takut, meski tak terlibat langsung, jiwanya tetap jadi incaran. Pak Kiai menyarankannya untuk berpuasa mutih 7 hari dan berzikir setiap malam. Tapi di malam keempat, ketika Pak Rusli sedang khusyuk berzikir di kamar, lampu mendadak padam. Angin dingin masuk dari celah jendela yang seharusnya tertutup. Dan terdengar suara langkah pelan, seperti kaki telanjang menginjak lantai ubin yang dingin. Cek, cek, cek. Pak Rusli mencoba terus membaca doa, tapi mulutnya seperti terkunci. Badannya kaku. Dan tiba-tiba, suara Pak Suroso terdengar jelas di belakangnya. "Kowe durung lunas, Li. Kowe durung lunas? Kamu belum lunas, Li. Kamu belum lunas." Dengan sekuat tenaga, Pak Rusli membaca ayat kursi dalam hati. Air matanya menetes. Ia pasrah. Sampai akhirnya, suara itu hilang dan lampu menyala kembali. Beberapa hari kemudian, salah satu mantan pekerja peternakan Suroso, bernama Jumadi, ditemukan tewas di pinggir hutan. Wajahnya membiru, matanya membelalak. Di sebelah tubuhnya ada bulu ayam dan bekas darah hitam yang menggumpal. Warga geger. Banyak yang mengatakan, ini ulah arwah Suroso yang belum puas. Ia sedang mencari penebusan, dan siapapun yang pernah bersentuhan dengan peternakannya bisa menjadi sasaran. Pak Rusli jadi lebih ketakutan, tapi ia juga menyadari, ia tak bisa lari selamanya. "Wes wayahe aku nebus kabeh salahku. Aku kudu nyelese urusan iki. Sakdurunge aku diseret koyo Jumadi. Sudah waktunya aku menebus semua kesalahanku. Aku harus menyelesaikan urusan ini sebelum aku diseret seperti Jumadi." Dengan bekal doa dan keberanian, Pak Rusli mendatangi bekas kandang Suroso seorang diri di malam Jumat Kliwon.
Ia membawa kendi berisi air doa, bunga setaman, dan seikat daun kelor. Ia juga mengenakan sarung dan peci yang sudah ia pakai sejak muda. Simbol bahwa ia datang bukan sebagai teman lama, tapi sebagai orang yang ingin menyudahi semua dosa. Ia berdiri di tengah tanah bekas kandang, menggali sedikit bagian tanah di mana dulu kepala kambing ditanam. Saat tanah terbuka, bau busuk menyembur, dan dari dalam lubang itu keluar asap hitam tebal. Asap itu berputar dan membentuk wajah Pak Suroso, yang menjerit, "Kenapa kau biarkan aku masuk terlalu dalam, Li? Kenapa kau tidak tarik aku?" Pak Rusli berlutut, menangis. "Aku uwes nyoba ro. Aku wis ngelingno, tapi kowe tetap milih dalan peteng." Ia menyiramkan seluruh isi kendi ke lubang itu. Bunga setaman dilemparkan, dan ia mengucap, "Aku maafno kowe, tapi saiki lunga. Kowe wis rampung. Iki dudu duniamu meneh. Aku memaafkanmu, tapi sekarang pergilah. Ini bukan duniamu lagi." Asap itu menghilang perlahan. Angin berhenti. Suara jangkrik kembali terdengar. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Pak Rusli bisa tersenyum kecil. Seolah beban di pundaknya telah diangkat. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh dari arah kandang tua. Tidak ada ayam mati mendadak, dan tidak ada mimpi buruk. Desa kembali damai. Tapi warga tetap menjaga tempat itu. Mereka tidak mengubahnya menjadi ladang atau bangunan. Mereka hanya membiarkannya menjadi tanah kosong dengan pagar sederhana. Karena mereka tahu, kegelapan memang bisa pergi, tapi luka spiritual tidak bisa dilupakan. Kematian mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa dihindari. Beberapa bulan setelah Pak Rusli menyelesaikan urusan dengan arwah Pak Suroso, Desa Wonosari kembali tentram. Warga mulai tersenyum lagi. Aktivitas peternakan kembali berjalan. Anak-anak kembali bermain di sore hari. Semua seolah-olah menjadi normal seperti sedia kala. Tanah bekas kandang ayam milik almarhum Suroso tidak disentuh siapapun. Warga sepakat, biarlah tanah itu menjadi saksi bisu peristiwa mengerikan yang pernah terjadi. Bahkan Pak Kiai sendiri berkata, "Tanah, iku wis ora sepadan karo urip. Ditinggal wae. Kadang, ninggal luwih bijaksana ketimbang ngusik." Tanah itu sudah tidak sepadan dengan kehidupan. Dibiarkan saja. Kadang, meninggalkan lebih bijaksana daripada mengusik. Namun seperti kata orang tua, setan mungkin minggat, tapi godaan bakal tetap ana. Sekitar 6 bulan kemudian, seorang pria muda bernama Bayu datang ke desa. Ia mengaku dari luar kota dan ingin membuka usaha ternak ayam. Penampilannya sopan, bicara halus, dan membawa modal yang cukup besar. Katanya, ia tertarik dengan potensi alam desa Wonosari. Tanah di sini masih alami, udaranya bagus, cocok untuk ternak ayam organik, katanya saat rapat di balai desa. Tak lama kemudian, Bayu membeli sebuah lahan tak jauh dari bekas kandang Pak Suroso. Tapi anehnya, ia juga menyewa tanah bekas kandang itu, dengan alasan ingin menjadikannya sebagai gudang pakan. Beberapa warga sempat keberatan, tapi Bayu meyakinkan bahwa semua akan aman. Ia bahkan minta restu dari Pak Kiai. Pak Kiai hanya berkata, lirih, "Waspada ya le, ne ono suara ayam nang tengah wengi, ojo melu dungo, ojo melu tangi. Hati-hati nak, kalau ada suara ayam tengah malam, jangan ikut berdoa, jangan ikut bangun." Bayu hanya tertawa kecil. Ia mengira itu hanya petuah orang tua yang terlalu hati-hati. Beberapa minggu setelah gudang itu mulai dipakai, warga mulai mendengar suara ayam berkokok di waktu yang tidak wajar, sekitar pukul 1 malam, kadang bahkan jam 11 malam. Suara kokoknya juga tidak normal, panjang, melengking, seperti ada yang dicekik, namun Bayu tetap tenang. Ia bahkan berkata, "Mungkin ayam-ayam saya jenis baru. Wajar kalau suaranya beda." Tapi warga mulai resah saat bau amis menyengat mulai tercium setiap malam dari arah gudang. Bukan bau ayam, tapi bau anyir, darah, dan daging busuk.
Seorang bocah bernama Wito, cucu Pak RT, suatu malam melihat sesuatu yang membuatnya trauma. Ia diam-diam mengintip dari celah pagar gudang karena penasaran. Waktu aku intip, ada orang berdiri di dalam, tangannya megang kepala kambing, tapi kepalanya sendiri kayak kebakar, terus matanya merah banget, kata Wito dengan suara gemetar. Wito demam 3 hari setelahnya, dan tak bisa tidur. Ia terus-terusan menggambar sosok bertanduk dan ayam tanpa kepala. Pak Rusli yang mendengar cerita itu langsung merasa tidak enak. Ia mendatangi Pak Kiai, dan bersama beberapa warga lain memutuskan untuk mendatangi gudang milik Bayu di malam hari. Mereka mendobrak pintu gudang, dan yang mereka temukan membuat semua orang membeku. Di tengah gudang, berdiri Bayu, sedang menanam kepala kambing yang masih meneteskan darah segar. Di sekelilingnya, ada lilin-lilin menyala, dan di dinding, tergurat simbol-simbol kuno, dengan darah ayam. Bayu menatap mereka dengan senyum lebar, tapi wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, matanya menyala merah, dan suaranya bukan suara manusia lagi. Kalian pikir ini sudah selesai? Pak Suroso cuman awal. Sekarang, giliranku. Aku, anaknya. Semua orang terkejut. Bayu adalah anak Pak Suroso. Anak yang dulu dikira merantau ke luar kota dan tak pernah kembali. Tapi ternyata, ia datang untuk meneruskan warisan gelap ayahnya. Malam itu terjadi badai besar. Suara petir mengguncang desa. Gudang terbakar dengan api biru yang tidak padam meski hujan turun deras. Bayu menghilang. Tidak ditemukan jasadnya, hanya tanduk hitam gosong yang tertinggal di tengah abu. Sejak malam itu desa Wonosari benar-benar sunyi. Warga mulai pindah satu persatu. Tanah di sekitar bekas gudang ditinggalkan. Tak ada lagi ayam diternak. Bahkan suara ayam pun tak terdengar lagi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga yang masih bertahan bersumpah mendengar suara ayam berkokok panjang dari tanah itu. Tapi kali ini bukan suara ayam biasa. Suara itu seperti tertawa. Pesugihan, mungkin membawa kekayaan, tapi harganya bisa jadi jiwa-jiwa yang belum sempat mati. Ya, dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagad Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.